Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah ekonomi teknik. Dengan ini kami mengambil suatu tema, yaitu studi kelayakan ekonomi teknik pada pembangunan perumahan Grand Zamzam Residence. Tugas besar ini disusun oleh saya, Tika Sania Pratiwi, NIM 0218100097. Dan saya Lintang Salaswati dengan NIM 0218130. Pada Undang-Undang 1945 Pasal 28H Angka 1 atau Amandemen Kedua tahun 2000 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Lamongan sendiri merupakan tempat yang mengalami pertumbuhan masyarakat dan pertumbuhan infrastrukturnya sedemikian rupa sehingga wilayah Kabupaten Lamongan mulai padat dengan perumahan. Lalu, bagaimana analisis kelayakan pembangunan perumahan Grand Zamzam Residence bila ditinjau dari aspek finansial? Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Studi kelayakan hanya dibatasi pada aspek finansial saja. Yang kedua, yaitu analisis aspek finansial menggunakan metode Net Present Value atau NPV, BCR atau Benefit Cost Ratio, dan IRR atau Internal Rate of Return. Pada kerangka konseptual, yaitu mulai studi puktaka, pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, lalu analisis dan pembahasan, kemudian menarik kesimpulan dan saran. PT Maswindo Bumimas sebagai pengembang pada kawasan perumahan Grand Zamzam Residence membangun tipe rumah bagi para konsumen. Nah, di sini Grand Zamzam Residence mempunyai beberapa tipe perumahan. Namun yang kita ambil hanya dua tipe, yaitu tipe 36 per 60 meter persegi dan 77 per 98 meter persegi. Untuk tipe 36, harga jualnya yaitu 185 juta rupiah. Dan untuk tipe 77 meter persegi dijual dengan harga 665 juta rupiah. Pada tipe perluasnya, dari tipe 77 terdapat 2 lantai dengan harga jual 665 juta. Untuk uang mukanya yaitu 45 juta dan hanya tersedia 30 unit. Untuk tipe kedua yaitu 36 dan 1 lantai, untuk harga jualnya yaitu 185 juta. Uang muka 30 juta dan hanya tersedia 300 unit. Estimasi pengeluaran proyek. Estimasi di sini hanya perkiraan saja karena untuk nilai RAB dari perumahan Grand Zamzam tidak disebutkan, jadi di sini kita hanya mengambil estimasi. Nah, di sini estimasi pengeluaran proyeknya dibagi menjadi 2. Ada yang pertama biaya proyek. Untuk biaya proyek di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pembangunan perumahan Grand Zamzam Residence. Sedangkan yang satunya adalah biaya investasi. Untuk biaya investasi adalah biaya dikeluarkan sebelum pembangunan berlangsung, yaitu digunakan sebagai perizinan dan pembebasan tanah dan lain-lain. Nah, untuk biaya proyek di sini menghabiskan 22.700.600.670 rupiah, dan untuk biaya investasinya yaitu 2.674.200.000 rupiah. Ini sudah kami lampirkan
untuk penjualan per tahunnya dengan tipe dan berapa banyak rumah yang terjual. Baik, langsung saja kita analisis investasinya. Yang pertama yaitu analisis perhitungan NPV atau Net Present Value. Nah, untuk NPV ini kita mengambil ada beberapa presentase. Ada presentase 5%, 6%, 7%, 8%, dan 9%. Namun, kita fokuskan pada presentase yang 5%. Kenapa? Karena setelah kita cari-cari bahwa inflasi selama 10 tahun yang lalu, mulai dari 2011 hingga 2020, itu rata-rata inflasi bunga bank yaitu sebesar 5%. Jadi di sini kita lebih fokuskan ke presentasi yang 5%. Nah, di sini kita menganalisis 5 tahun. Nah, dari tahun pertama sampai tahun kelima ini cash flow-nya bermacam-macam. Nah, cash flow ini didapatkan dari penjualan rumah dari berbagai tipe yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lintang sebelumnya. Jadi untuk tahun pertama cash flow-nya yaitu 5 miliar 30 juta rupiah. Tahun kedua 5 miliar 620 juta rupiah. Tahun ketiga 7 miliar 100 juta rupiah. Tahun keempat 7 miliar 580 juta rupiah. Tahun kelima 7 miliar 915 juta rupiah. Nah, untuk DF di sini kita menggunakan rumus yaitu DF sama dengan 1/(1) ditambah 5%. 5% di sini diambil dari presentase ini. 5% dijadikan 0,05. Kemudian present value-nya di sini ini kita jumlahkan. Nah, untuk menghitung analisis investasi NPV di sini kita menggunakan rumus NPV sama dengan sigma benefit dikurangi cost. Nah, benefit di sini adalah penghasilan yang diperoleh selama penjualan perumahan selama 5 tahun dikurangi pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan selama sebelum pembangunan dan setelah pembangunan. Dan dari analisis data di atas didapatkan net present value-nya yaitu 3 miliar 84 juta 132.956 rupiah, yang artinya proyek perumahan ini bisa disebutkan sebagai layak untuk dibangun. Untuk analisis investasi perhitungan BCR, yaitu suatu proyek bisa dikatakan layak atau bisa dilaksanakan apabila rasio antara manfaat terhadap biaya yang dibutuhkan lebih besar dari 1. Untuk di sini rumusnya yaitu BCR sama dengan benefit dibagi cost, yaitu 33 miliar 245 juta dibagi 22 miliar 700 juta 600.670 rupiah dan didapatkan hasil 1,46, yang artinya 1,46 itu lebih besar dari 1, maka investasi dapat diterima pada suku bunga 5%. Kemudian analisis investasi dari perhitungan IRR. Di sini sudah terlampir rumus dari IRR. Yang pertama yaitu NPV kesatunya 3 miliar 84 juta 132.956 rupiah
Untuk NPV keduanya yaitu minus 33.307.307.307.328 rupiah. Untuk I pertama yaitu diambil 5%, untuk I keduanya diambil 99%. Jadi IRR ini adalah 1%. Dari hasil di atas terlihat bahwa IRR yang dihasilkan lebih dari inflasi yang terjadi, atau 1% lebih kecil dari 5%. Jadi kesimpulan pada analisa ini yaitu pada pembangunan perumahan Grand Jam-Jam Residensi dengan hasil yang diperoleh dikatakan layak dengan indikator NPV bernilai positif, yaitu sebesar 3.084.122.956 rupiah. Untuk perhitungan CBR-nya didapatkan hasil lebih dari 1, namun untuk perhitungan IRR-nya didapatkan 1%, dan di mana 1% lebih kecil dari inflasi bunga yang terjadi, yaitu 5%. Proyek tidak layak untuk dilaksanakan, dan bisa dikatakan layak dilaksanakan jika cash flow-nya yang didapatkan lebih besar dengan cash out yang dikeluarkan, dan bisa jadi dikarenakan analisis kami hanya 5 tahun, yang artinya masih belum balik modal atau cash out masih lebih besar dibanding cash flow. Dan saran kami yaitu setelah dilakukannya analisis investasi ekonomi teknik, kami menyarankan pada pengembang PT Maswindo Bumimas untuk merendahkan uang muka atau nilai angsuran supaya lebih banyak konsumen yang tertarik dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang memadai. Terima kasih.